Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market kembali meningkat sebesar 0,56%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,63 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik button in every videos. Sip, kita masuk ke chartnya, dan seperti yang kita bisa lihat di sini, kemarin sempat nge-wick ke 78.000 lebih 33 USD, tetapi akhirnya tetap balik lagi dan daily close di angka 77.716 ya. Jadi gila ya. Walaupun setelah berapa hari ini berarti ya? 5 hari berturut-turut dia hijau, sehari koreksi, hari Minggunya tetap masih mau naik. Gila ya berarti para bulls nih. Nah, tapi baik lagi, menurut gua sekarang kita tetap masih terlalu overextended ya. And you see in every single movement yang overextended, bearish maupun bullish, itu akan ada reaksinya, ada counter trendnya ya. Kalau di sini berarti bearish, ya counter trendnya bull. Nah, tinggal pertanyaannya, counter trendnya sampai ke titik apa ya? Apakah dia ke reject dan melanjutkan lagi momentum ya seperti yang tadi di sini, atau contoh lainnya ya kalau kita lihat di sini mungkin kayak gini nih. Di counter trend ya, tapi ujungnya apa? Balik lagi begitu ya. Nah, sekarang kita masih belum tahu. Kita masih belum tahu ya. Dan apa namanya? Menurut gue yang harus kita perhatikan sekali lagi adalah MA200 dan BSB gitu ya. Support-support ini bisa aja ya, bisa aja diperhatikan, tapi menurut gue extension sampai sejauh ini butuh koreksi ke sana sampai kita bisa melihat oke, indeed ini sudah kasarnya bergeser dari misalkan bull market ke dari bear market ke bull market gitu. Dan bahkan kalau menurut gue lagi-lagi konfirmasi paling bisa bilang paling akhirnya adalah MA50 begitu, karena ya terbukti kan di bull market pun selama MA50 weekly masih belum menjadi resisten, masih menjadi support bagi BTC, ya sudah lanjut lagi naik ke atas kan nih ya. Ingat 2024 berapa banyak orang-orang yang tadinya teriak-teriak kita akan 100.000 waktu halving ya. Halvingnya udah lewat, tiba-tiba jadi berubah nada di sini. Wah, udah kita udah bear market ya. Tapi ya lagi-lagi MA50 weekly masih belum menjadi resisten, masih belum jebol, ya naik lagi kan. Nah, itu mungkin satu hal yang harus lu pertimbangkan juga begitu ya. Karena begini, apa namanya, ya balik lagi, kalau gua coba cari mana yang secara bull market dan bear market kuat, itu konfirmasi akhir ya. Tapi bukan berarti nggak ada tindakan ya. Kemarin kan sempat ada yang tiba-tiba lihat ini komen ada banyak banget ya. Ya intinya bilang di TCI ini nggak ada tindakan, nggak ada apa. Ya sebenarnya lucu juga ya. Itu juga ada beberapa yang komen ya. Lah nggak ada tindakan gimana? Kita kan ini akumulasi DMA 200. Yes, gue juga bingung ya. Loh, kita kan udah jelas. Kita membahas waktu di dekat-dekat DMA 200 akumulasi. Gue sampai doer mengingatkan ya. Ingat, ini adalah masa-masa yang bagus untuk akumulasi. Karena historically speaking, dekat-dekat EMA 200, lu nggak peduli, lu beli di situ ujung-ujungnya cuan, begitu, ya kan? Kita sampai doer mengingatkan seperti itu. Tapi ya nggak ngerti juga. Masih ada yang berpikir, wah gimana sih, ya katanya cuma tinggal apa? Katanya cuma bilang di sini cuma tinggal tunggu, tinggal tunggu. Ya sekarang gua tanya balik, dalam posisi seperti ini, lu maunya ngapain? Maunya dikasih afirmasi buat all in. Oh ya, jangan di sini. Kalau di TCI sih kita ya bahas resiko dulu gitu loh, ya. Lu kan pengennya begini mungkin ya, pengennya begini, terus lanjut lagi ke atas begitu kan. Aduh, ketarik lagi ya. Sebentar, sedikit ketarik. Ya entar lah kita benerin lagi ya. Mungkin pengennya kayak begini kan, udah begini terus lanjut lagi ke atas, set gitu kan. Ya oke, kalau cuma ngomong pengennya. Tapi kalau ternyata enggak gimana? Kalau ternyata kayak begini, set gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan, ya kan? Nah, kita harus tunggu dulu konfirmasi, gitu ya. Itu sama saja seperti gini loh, ya. Dulu gue ingat banget, itu gue ekstra sial ya waktu awal-awal Covid, gue kena DB. Wah, gila itu kacau, ya. Ya, lu tahu saat DB itu apa namanya, secara symptoms basically mirip sekali seperti Covid kan. Ya cuma bedanya leher nggak apa-apa, ya cuman wah lu demam luar biasa dan seterusnya, ya. Nah,
Ya gimana, namanya juga kena DB ya, trombositnya terus turun walaupun belum dicek ya waktu masih di rumah belum dicek. Tapi ya waktu dibawa ke rumah sakit langsung ditanya, "Wah, stop stop stop, Covid bukan?" Gitu ya, karena itu rumah sakit nggak terima orang Covid katanya. Ya gue bilang, "Enggak, bukan Covid, leher nggak kenapa-napa, pernafasannya nggak kenapa-napa." Nah tapi nggak langsung diterima kan, dicek dulu, darah gue diambil dulu dicek, oh iya benar trombositnya turun, sip, ini benar-benar TB, bukan Covid, bukan penyakit lain yang mereka tidak terima, gitu kan. Nah sekarang ya, saat gua menunggu darah gua dicek dulu nih, dicek dulu nih trombosit gua, ya. Apakah gua ini kena, DB atau kena apa nih yang lain. Saat gua lagi menunggu seperti itu, apakah ini dokter konyol? Apakah dokter ini sedang tidak bertindak? Loh, dokter sedang bertindak, ya bertindaknya lagi dites dulu, dicek dulu, lu kena apa? Karena kalau ngomongin cuma symptoms lu demam, nggak reda-reda, itu bisa banyak kemungkinannya, begitu. Nah sama seperti ini, ya. Saat dia naik, itu bisa banyak kemungkinan. Ini naik, naik nggak? Naik, tapi kebanting lagi nggak? Nah, itu loh, ya. Nah tapi di waktu bersamaan, ini juga naik, ya. Ini naik, tapi kebanting lagi sampai dia kayak di sini nggak? Sampai membuat lower low lagi nggak kayak di sini? Enggak kan? Nah, ya kita sedang menunggu itu. Apakah kita akan seperti di 2022 seperti ini ya? Sama-sama ngepam kan? Ini ngepam ya. Cuma yang ini nahan. Yang ini ngepam tapi kagak nahan. Gitu. Jadi ya sudah kita sekarang sedang menunggu masa-masa itu ya. Kalau ekuivalennya kayak waktu di rumah sakit tuh waktu gua lagi di treat DB gitu ya. Ya gua lagi nunggu nih di ruang tunggu setelah gua dicek. Gua lagi dicek, gua kena apa? Kalau gua ternyata amit-amit itu kena Covid ya gua dipulangin lagi. Mereka nggak mau menerima Covid, gitu kan? Ya. Nah, tapi ternyata setelah dicek, oh benar trombosit gua turun, ya. Ya sudah, admit gua dimasukin ke dalam, begitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan, ya, gua DB, ternyata dikasih treatment Covid karena simptomnya mirip, sama-sama demam begitu. Ya, kayak gini lah anggap misalkan. Wah, udah all in. Kenapa? Ngepam. Tuh lihat. 2022 juga ngepam, udah gitu udah cuan. Iya, permasalahannya kita seperti 2022 ya sebenarnya 2023 sih kerasanya di sini sebenarnya ya. Apakah kita 2023 atau kita sedang mengalami 2026. Nah, itu kan yang kita nggak tahu. Kita lagi tunggu simptomsnya. Faktanya seperti apa? Begitu, ya. Kita kadang-kadang gini loh. Kita tuh kadang-kadang di Indonesia terutama ya, lebih banyak yang memperdulikan yang penting cepat, yang penting terdengar meyakinkan dibandingkan tunggu dulu, lihat dulu faktanya seperti apa, ya. Ya itu mungkin salah satu penyebabnya kenapa banyak misdiagnosa di Indonesia ya. Berapa banyak tuh cerita gue dengar ya, ke rumah sakit A, ke rumah sakit B ya, dicek katanya kanker, udah panik dulu, udah stres ya, udah nangis-nangis. Wah, second opinion, kita paling sering ke Pineng ya. Ke Pineng kita cek dulu, kata dokter, "Enggak, ini bukan kanker." Ya, ini ada yang A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Ya jadi lagi-lagi tergantung lo ya. Kalau lu pengen cari yang tiba-tiba gitu, wah yakin ya, udah pasti market begini, udah pasti market begitu, jangan ke TCI. TCI memang begitu, dia tunggu dulu, konfirmasi dulu bener nggak. Itu penyebabnya ya kayak kasarnya kayak waktu gue di rumah sakit, bener nggak ini DB? Itu jangan-jangan ini bukan DB, jangan-jangan penyakit lain. Nah itu, ya. Ingat, paling cepat, paling terdengar meyakinkan bukan berarti benar, ya. Harus bersabar tunggu dulu. Ya at least buat yang mau, ya itu pilihan lu. Kalau nggak mau bersabar bisa aja kayak misalkan ya, gue nggak mau ini capek-capek lah ngapain belajar begini, ke pesugihan aja. Ya silahkan monggo, boleh coba ke pesugihan, ya silahkan. Gitu, boleh-boleh aja. Ini kan negara bebas, ya. Tapi nggak tahu sih, itu kalau perdukunan gitu boleh nggak sih? Di Indonesia apa sih nggak boleh? Ya, ya tapi ya udah. Kalau kita seperti ini caranya kita tunggu konfirmasinya. Karena kalau lagi ngepam begini, ya kita kayak nggak bisa bedain antara ini sama ini. Apalagi dalam sekarang nih, kayak lagi ngelawan statistik, gitu. Dan yang kalau lo mau tahu lebih konteks lagi peningkatan ini gara-gara Clarity Act gitu kan. Nah, permasalahannya Clarity Act-nya bakal di-approve atau enggak? Apakah kalau sampai di-approve akan terjadi buying the rumor and selling the news? Banyak sekali faktor X-nya kan yang kita nggak tahu, gitu. Ya bahkan bisa dibilang ini jauh lebih rumit daripada DB. Ini tuh kayak penyakit yang super duper rare yang kasusnya sedikit.
begitu, dan setiap kasus ada perbedaannya masing-masing, begitu loh. Nah, tapi baik lagi, kebanyakan orang pengen, "Terus cepet-cepet ini gimana, intinya mau naik atau mau turun?" Begitu. Oh ya, kalau gua langsung ngomong dengan gampang, kalau lu pengen cepet-cepet gitu, ya nggak tahu. Ya karena memang nggak tahu, butuh konfirmasi dulu. Pas dia koreksi sampai ke mana? Keterusan nggak, kebablasan nggak? Apakah akan terjadi pergerakan fundamental lagi nggak? Ya, apakah The Fed tiba-tiba akan mengumumkan suatu hal yang hawkish nggak? Ya, karena jangan lupa kita bentar lagi loh. Kita tuh lusa kalau nggak salah ya. Lusa bener. Lusa kita akan keluar data PCE, data inflasi. Ya, minutes terakhir menyatakan bahwa apa? Menyatakan bahwa kalau inflasi nggak cool down, kemungkinan rate hike itu semakin besar. Itu minutes terakhir ya, meeting minutes terakhir di bulan Juli. Itu. What if this goes bad? Gimana kalau ternyata dia naik? Nah, itu kan? Nah, ya sudah. Ya kalau baik lagi, kalau gua rasa sih rata-rata waras. Rata-rata mayoritas di TC itu orang-orang waras yang pengen belajar, yang mengerti. Indeed, banyak resiko apalagi masa-masa sekarang. Peningkatan yang kerasa tidak organik, ya, resiko-resiko the Fed, resiko-resiko inflasi, ya, resiko rate hike dan seterusnya, ya. Nah, tapi buat yang para newbies, ya, ya hati-hati karena begini, kalau para newbies tuh kadang-kadang apa yang mereka lihat di sosmed di mana, pokoknya yang paling terdengar meyakinkan, ya. Terdengar paling meyakinkan, yang deterministik itu terdengar kayaknya bakal bener dibandingkan orang yang possibility seperti ini, probability seperti ini, tahun ini kayak mereka udah bosan ngedenger tahun kemarin, berapa tahun lalu udah aduh jelimet udahlah. Nah, hati-hati. Karena kalau kena yang begituan, kena orang yang wah ultra optimis atau ultra pesimis gitu ya dalam market, akan berantakan, ya. Bahkan lucu, orang yang tadinya yang ultra optimis di 2024, ya, waktu di sini ya, awal tahun kuartal 1 itu ultra optimis, katanya BTC halving langsung 100.000 ya. Nggak mungkin enggak, kita sudah duluan all time high sebelum halving, nggak pernah dalam sejarah, kita akan super cycle bla 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 bla. Boom, tiba-tiba di Agustus dengan sangat gampang ngomong kita sudah bear market. Padahal data tidak mendukung itu. Nah, ya sudah. Lu putuskan mau dengar yang seperti apa. Ya. Sip. Next kita masuk dulu ke ini deh. Kita masuk dulu ke ETH. Untuk ETH ya mirip-mirip. Dia kurang lebih ketahan oleh 2424 ya. Ya berarti set up posisi long kemarin profitable ya. Berarti di sini coba kita cek profit berapa sih? Lumayan ya 1,86%. Nah, selanjutnya kita ada setup shortnya juga sekarang dalam keadaan profit ya. Dan nyaris kena nih di sini ya, tapi entar lah kita bahas di belakang lah ya. Oke. Balik lagi ke BTC, kita lihat dulu weekly-nya. Weekly-nya kita close dengan PAM 23,69%. Ya, kita bandingkan dengan ini Nasdaq ya, Nasdaq minus 2%, ini S&P minus 1,43, ini Dow Jones minus 0,85% ya. Sama-sama risk-on aset ya. Dan arguably kalau kita mau ngomong secara statistically speaking di masa-masa bear market seperti ini, in general Nasdaq, S&P, Dow Jones tuh outperform BTC. Nah, kali ini seperti ini ya. Nah, dan gue lupa kapan ya, kemarin lusa sempat ada yang komen, "Bang, ini kalau weekly close-nya misalkan di bawah dari sini nih. Di bawah dari 82 ribuan. Berarti ya cuma lower high dong, Bang." Kalau lower high kita ngomongin secara struktur ya, itu intinya gue paraphrasing yang nggak sama percis ya. Kalau ini hanya lower high, ya berarti kan sesuai yang lu bilang, lower high seringkali mengundang lower low. Bener juga. Nah, ya jadi itu mungkin salah satu lagi resiko yang harus kita pikirkan. Karena walaupun ini nge-pump 23%, tetap tidak kasarnya mengalahkan pump di Mei ya, atau pergerakan di bulan Mei. Begitu, di mana gila nih Mei ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu ya paling ini enggak lah ya, 6 minggu peningkatan yang lumayan konsisten begitu ya. So ya sudah, kita tinggal tunggu apakah ini hanya jadi suatu lower high lagi ya, karena ya baik lagi masih banyak risiko yang ada di depan begitu ya. Sip.
Kita sekarang masuk dulu ke DXY. Untuk DXY kita bisa lihat dia buka sedikit di atas dari tanggal 21 Agustus kemarin ya. Tapi mulai koreksi lagi, masih sangat tertekan sepertinya USD. Kita lihat apakah data-data mulai dari besok akan membuat USD lebih menguat atau tidak ya. Tapi untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin nggak ada apa-apa. Mulai dari besok baru kita akan keluar data-data penting. Yang paling gila tuh nanti hari Rabu ya, hari Rabu kita akan keluar core PCE, keluar GDP dan juga crude oil inventories di hari yang bersamaan. Ya. Ya sudah, kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa ya. BTCD kita bisa di sini dia kemarin koreksi lanjut ke BSB tetapi ketahan. Kita lihat apakah dia akan lanjut membuat higher high atau tidak ya. Kalau sampai dia lanjut membuat higher high, mau dia higher high maupun membuat lower low pun tetap gue ingatkan satu hal aja ya. Ini malah resikonya bertambah dibandingkan dengan sebelumnya ya. Kita sudah pernah bahas berkali-kali ya, kemarin juga sudah kita bahas bahwa ya gini, kalau misalkan ini ternyata new cycle, what if it's not a new cycle? What if it's just gonna go down? Karena statistik bulan September, ya, Oktober, November, Desember itu bukan statistik yang bullish begitu di masa-masa bear market ini. Jadi ekstra hati-hati karena kalau lu di alts kebantingnya bisa lebih gila begitu. Ya. Oke, itu aja. Sekarang kita tinggal masuk ke buy limits. Sebelum kita masuk ke buy limits, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah percaya advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Today's video is brought to you by Bybit Indonesia, yang tentunya sudah legal dan diawasi oleh OJK. So, untuk Bybit Indonesia ini sebenarnya cocoknya untuk siapa sih Bang? Ya, kalau menurut gue pribadi ini cocok untuk semua kalangan. Newbies, intermediate, bahkan sampai ke advance pun semua cocok di sini ya. Nah, di sini ada apa aja sih Bang? Apa aja yang kita bisa lakuin di Bybit? Tentunya hal-hal yang seperti biasa. Lo beli spot bisa ya. Dan tentunya pair-pairnya pun lengkap ya. Lo mau BTC, ETH, bahkan sampai beberapa meme coins yang cukup eksotik pun ada di sini ya. Tetapi ini para newbies cukup dimanjakan ya. Beberapa orang banyak yang ngomong, aduh Bang, DCA susah ya Bang, suka lupa Bang, ya, suka lupa, ada aja alasannya lah gitu ya. Duit kepake lah dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan bot DCA dari Bybit Indonesia, udah nggak ada alasan lagi seperti itu. Lu tinggal masukkan dananya, and then dia akan secara langsung beli. Tinggal lu putuskan mau beli apa, ya bisa BTC, bisa yang lain-lain. Tapi jujurnya kalau untuk ini sih gue sarankan BTC aja ya, jangan yang aneh-aneh lah. Maybe ETH ya, at best ya, selain dari BTC mungkin cuma ETH lah ya. And then lu bisa tentukan frekuensinya berapa sering, mau per sehari, mau per 2 minggu, mau per 4 minggu, bahkan mau sampai per 10 menit juga bisa ya. Jadi udah nggak ada alasan lagi, aduh lupa Bang, dan seterusnya ya. Dan selain itu juga ada pot grid ya, atau grid spot di sini. Ini juga berguna nih buat lo yang mungkin lebih ini nggak ke newbie ya, lebih ke intermediate begitu. Dan kedepannya gue yakin cukup banyak juga bot-bot lain yang lo bisa pakai secara gratis. Selanjutnya untuk depositnya ribet nggak? Ya enggak dong, kan sudah legal di Indonesia. Jadi lo bisa putuskan mau deposit pakai rupiah bisa ya, lo tinggal pilih mau pakai bank apa ya, atau lo mau transfer dalam bentuk ya stablecoin juga bisa ya, bahkan yang nggak harus stablecoin juga, lo mau kirim BTC, ETH atau apapun juga bisa gitu ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Bybit Indonesia, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena itu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke konten kita. Sekarang kita masuk dulu ke BTC. Untuk BTC kita masih belum ada setup futures ya, karena kita bisa di sini kemarin dia reclaim lagi dua supportnya. Jadi jebol, reclaim lagi ya. So, belum ada setup futures. Untuk spot buat yang DCA murni boleh pertimbangkan, tapi dengan peluru yang lebih kecil daripada biasanya karena habis ngepump dengan signifikan ya. Dan sisanya kalau secara TA mungkin kalau gue pribadi sih lebih baik tunggu di MA 200 atau BSB sampai dia antara salah satu mendekat antara MA 200 naik ke atas menjemput atau ya koreksi gitu. Karena baik lagi ini peningkat ya, lihat sini deh, ngepump 5, ini setelah jebol ya, ini setelah ngepump
7%, pam 7%, pam 5%, pam 7,28%. Ya, ya menurut gua make sense sekali kalau kita menunggu ada counter seperti ini, ya, counter seperti ini. Jadi terlalu terburu-buru kalau kita memaksakan beli sini. Apalagi lu yang pengen all in, please jangan, ya. DCA aja dikecilin biasanya, ya, karena ini habis peningkatan gede, gitu, ya. Bang, tapi bang kan ada aja bang kemungkinan bisa naik ke atas. Oh iya bisa, bisa, bisa. Nah cuman gini, lu pikirin satu hal aja, kalau lu all in atau lu DCA kegedean di situ, kalau ternyata enggak, panik nggak? Ah udah gitu aja pikir. Ya. Dan mostly saat dia ngedump atau nge-pump dengan signifikan, kemana? Ya. Apakah lanjut lagi? Oh bisa, tapi berapa besar kemungkinannya? Nah, itu. Ya. So, ya sudah, itu untuk BTC. Untuk ETH kemarin kita posisi long sudah profit, kita sudah bahas ya tadi 1, berapa? 1,8%-an lah ya. Nah, kita sudah dapat posisi short juga karena retest 1, retest 2 di angka 2.246. Nah, posisi shortnya ini kita sekarang sudah dalam keadaan profit 1%-an. Ya, tinggal pasang target TP-nya di 2.419 ya. Oke, itu aja. Dan mungkin gini, buat lo yang lebih konservatif, walaupun hari ini nggak ada data penting, kalau lu mau jaga resiko lebih lagi ya waktu US market opens, berarti di jam 8:30 malam. Kalau belum kena target TP mungkin boleh pertimbangkan tutup. Karena biasanya volatility-nya akan pick up di jam segituan, akan meningkat di jam segituan. Ya, sip. Begitu aja, kita tinggal masuk ke wejangan ya, karena nggak ada spot untuk ETH. Nah, untuk wejangannya, gua akan terus mengingatkan lagi, kita dalam masa-masa yang nggak bagus ya, ekonomi global maupun Indonesia ya. Ya kita sebenarnya kena double whammy ya, kayak kena jab sama street pop up gitu ya. Kenapa? Karena ekonomi global lagi nggak bagus ya, dan Indonesia diperparah dengan pemerintahan kita yang sorry to say nggak becus gitu ya, nggak jelas gitu ya, kayak bertubi-tubi sekali gitu kekonyolannya ya, bertubi-tubi sekali ya. Jadi ya jangan sampai kalian buang-buang uang ya di berbagai macam hal-hal yang resikonya terlalu tinggi. Karena begini, kita coba ambil ininya ya, psikologisnya kenapa banyak orang yang udah tahu lagi susah malah aneh-aneh gitu ya. Kenapa? Karena begini, karena lu ngerasa sebelumnya nggak ada harapan. Waduh, ekonomi jelek ya, gaji gitu-gitu aja atau yang lebih parah ada yang kepecat mungkin ya, ada yang dipecat, ada yang lain-lain ya. Nah, lu ngerasa, "Aduh, nih duit gua makin berkurang," atau minimum daya beli gua makin berkurang. Nah, saat lu melihat ada aset yang bisa tiba-tiba meningkat dalam waktu pendek ya, dalam waktu seminggu bisa nge-pump 23,69%, langsung keluar tuh kalkulatornya. Wah, kalau gua masukin 10 juta lumayan tuh ya. Dapat 2,3 juta. Wah, kalau gue masukin 100 gimana ya? Wah, gue masukin se-M gimana ya? Mikirnya cuma, wah gila nih, dalam waktu singkat bisa naik 23%. Nah, nggak mikir kalau kebalikannya gimana? Kalau ternyata turun lagi. Karena ini pun pernah seperti ini ya. Ini dalam kurun waktu, coba kita lihat dulu ya. Ini peningkatan sebesar berapa sih? 25%. Mirip-mirip lagi ya. 25% ya. Dalam kurun waktu yang pendek. Boom, cuma 35 hari, cuma sebulan. Ini lebih gila sih, ini lebih gila ya. Tapi sama-sama gila lah, cuman ini lebih gila ya. Dalam 35 hari, cuan 25%. Wah gila, mantap, mantap, mantap. Langsung keluar, bisa begini, bisa begitu di otak ya. Tetapi, udahnya apa? Udahnya ngedam lagi. Ya, kalau kita mau ambil sampai week terdalam, ya kalau kita mau ambil sampai week terdalam nih, itu minus sampai berapa? 25% lagi. Nah, jadi kayak plus-plus gitu kan, ya. Nah, ya plus-plus kalau lu beli di sini. Kebanyakan orang beli di mana? Waktu ngepam. Waktu turun gimana? Gigit jari. Dan gilanya ini apa? Ya turunnya sinting lebih cepat lagi. Cuma 21 hari. Gitu. Nah, jadi ya pokoknya sih pikirin dulu resikonya. Gitu, ya. I get it kenapa bisikan iblisnya makin kuat. Gitu. Kenapa? Ya karena kalau lagi nggak ada duit, pengen lebih cepat lagi dapat duitnya untuk nutupin daya beli yang kita hilang gitu, yang kita hilang gara-gara diri kita sendiri atau jangan-jangan pemerintah gitu ya. Tapi nggak bisa seperti itu ya. Jangan sampai lu menutup mata terhadap resiko karena lu ngerasa lu perlu duit cepet. Siapa yang nggak perlu duit? Dan semua pasti prefernya kalau duit cepet.
Tapi ya, kalau cepet-cepet pengen dapetnya ya, resikonya kagak dipikir, mikirinnya cuma cuan 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 cuan, ya, disitulah orang paling boncos biasanya, ya. Tanya aja sama yang memaksakan beli di Mei, tanya silakan, ya. Di Mei dulu kan, ya Mei April lah lebih tepatnya, April naiknya. Mei itu orang masih banyak yang berharap lanjut begitu, ya di Mei awal nih ya. Wah gila nih BTC, udah reversal, udah pasti paten tidak mungkin kita tidak reversal nih. Taunya BM. Gitu. Jadi even dalam masa-masa yang katanya tidak mungkin ini bukan tidak mungkin ini fake out pun bisa fake out begitu ya. Nah, udah gitu aja. Ya, simple kan? Ya gua harap soalnya gini, per berapa lama suka ada yang komen, "Aduh Bang, thank you Bang diingetin, gua tuh udah gatel banget tangan." Wah, gini. Ya jadi gua buat orang-orang itu, buat elu yang disiplin, congratulations, bagus, bagus banget. Gua apresiasi orang-orang yang disiplin. Ya. Karena susah loh disiplin, susah. Ya, apalagi kalau ya lu salah salah mengkonsumsi banyak konten-konten. Wah, konten-kontennya isinya wah, rugi lu bla 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 gitu ya. Bikin lu tambah FOMO ya itu bikin lu rusak. Tambah rusak gitu ya. Lu udah ada bisikan, bisikannya ditambah dikasih bensin gitu. Bam, udah ada api nih, udah ada api dikasih bensin. Wah, makin parah gitu. Ya. Sip. Itu aja. Sisanya urusan budgeting ya. Dalam masa-masa yang buruk, budgeting lo harus lebih kuat lagi. Harus udah jelas tiap penghasilan lo udah ada pos-posnya ya. Tentunya prioritas pertama adalah kewajiban dulu dan urusan perut elo. Jangan sampai konyol. Dulu gue pernah dengar, wah bang, gue ngehemat makan nih sekarang. Gue makan cuma waktu itu nasi sama apa gitu. Nasi sama tempe atau apa gue lupa lah. Pokoknya aduh nggak balance gitu ya. Jangan, nggak. Beresin dulu semua kebutuhan lo. Beresin dulu semuanya ya. Urusan rumah tangga lo ya. Mungkin cicilan rumah, cicilan mobil ya. SPP anak dan lain-lain. Waduh bang, kalau gitu caranya peluang gue lebih kecil dong dibandingkan orang-orang yang masih muda nih, yang masih single. Yes, memang. Dan ya udah, itu memang harus lu terima. Kan yang memutuskan untuk nikah, memutuskan untuk punya anak, nah itu kan lu. Ya dong, harus berani mengambil, ya udah, memang seperti itu. Jangan sampai lu korbankan hal yang memang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab lu. Begitu. Ya. Sip, itu aja. Kita tutup nanti kalau terus, jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.